Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan ini kita bikin video tutorial yang kedua. Sebuah data nyata nanti membuktikan bahwa SEM-PLS itu lebih baik dibandingkan dengan Risrel dengan Amos pada data ini. Jadi kami ingin sharing pada publik kegagalan Risrel dalam Amos dalam mengidentifikasi model dan kemudian mengapa kita harus menggunakan SEM-PLS ya. Jadi pada data ini nanti hasil SEM-PLS itu lebih bagus dibandingkan Risrel dengan Amos. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat semua. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan teman-teman semua memperoleh manfaat dari sharing ebook statistik 1000 halaman ini. Ini adalah hasil dari raw data murni dari sebuah penelitian yang coba kita bantu untuk olah datanya dan menunjukkan kepada kita bahwa SEM-PLS nanti superior, lebih bagus hasilnya dibandingkan dengan output yang dikeluarkan Risrel dengan Amos ya. Oke, kita lihat dulu. Video ini dibuat sebagai pencerahan saja bahwa video yang kedua, SEM covariant dan SEM PLS itu sebaiknya adalah tidak perlu diperdebatkan. Karena sebenarnya SEM PLS dengan SEM covariant itu adalah teman dekat yang saling melengkapi di antara keduanya. Sekali lagi, Risrel, Amos dengan Smart PLS itu tidak perlu diperdebatkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih hebat, tetapi aliran-aliran yang ada di dalam analisis statistik itu adalah saling melengkapi atau teman dekat. Tidak perlu lagi ada kampus yang alergi dengan SEM-PLS, kemudian para dosennya tidak mengizinkan mahasiswa S3-nya menggunakan SEM-PLS, kemudian meminta atau memaksa mereka untuk menggunakan Risrel dan Amos ya. Apalagi mengkotak-kotakan bahwa S3 itu atau level disertasi itu harus pakai SEM covariant Amos dengan Risrel di kampus ini. Dengan alasan bahwa disertasi atau kampus itu S3 itu adalah pengujian teori ya, menemukan novelty baru. Kalau menemukan novelty baru atau studi konfirmatori, maka harus menggunakan Risrel dengan Amos atau SEM covariant. Nah, ini seringkali kita kotak-kotakan seperti itu sehingga menjadikan mahasiswa akhirnya tidak berpikir lebih kritis lagi kalau nanti mengalami kegagalan-kegagalan dalam analisis data. Jadi kampus sering memperdebatkan bahwa ini studi konfirmatori, ini doktor, ini S3, teorinya sudah kuat semua. Dan kita menemukan novelty baru. Nah, ini lebih baik pakai Risrel dengan Amos gitu. Ini nggak bisa pakai SEM-PLS, karena SEM-PLS itu new teori, katanya. Teorinya baru dikembangkan, teorinya baru. Sedangkan kamu kan semua harus sudah menggunakan teori yang sudah kuat dan kita ujinya konfirmatori. Kalau uji konfirmatori harus pakai Risrel Amos. Nah, ini seringkali muncul diperdebatkan di kampus seperti ini, kemudian akhirnya terjadi sesuatu hal yang kurang pas ya dilakukan oleh banyak mahasiswa di kita di Indonesia. Nah, kita highlight sebentar nih tentang analisis covariant itu apa sih sebagai pencerahan bagi kita. Nama analisisnya sih sebenarnya SEM covariance ya. Nama analisnya dia SEM covariance. Karena memang diambil dari fungsi algoritmanya menggunakan penaksin maksimum likelihood meminimumkan fungsi perbedaan matrik covariant dan matrik transiran model. Ini berasal dari referensi Schumacher dan Lomax ya. Nih, banyak software yang digunakan untuk SEM covariant. Contohnya Risrel, sudah di Indonesia terkenal nih. Tahun 90-an udah masuk duluan, Amos tahun 2000-an udah terkenal duluan. Nah, Stata dan EKS juga sudah punya di sana ya untuk analisis SEM covariant, bisa dicoba. Nah, belakangan ini Smart PLS versi 4 karena ini adalah bisnis, Smart PLS versi 4 mengembangkan selain SEM PLS juga SEM covariant. Ada di Smart PLS versi 4 4.09 sekarang, yang terakhir ini sudah ada SEM covariant bisa diolah di sana. Nah, ini alirannya dalam semua buku-buku disebutkan sebagai confirmatory testing. Jadi tes konfirmatori. Jadi harus menggunakan Risrel Amos. Dan model dibangun harus berasal dari landasan teori yang kuat. Karena landasan teori yang kuat, maka studinya lebih dikenal sebagai studi konfirmatori, mengkonfirmasi berasal dari data empiris yang ada. Namun, sekali lagi nih, kepada para akademisi semua, namun dalam perjalanannya, SEM covariant software Risrel Amos itu gagal mengidentifikasi model. Outputnya keluar, tapi ada nilai-nilai angka yang aneh, yang disebut sebagai Haywood cases. Haywood cases ini adalah suatu istilah di dalam analisis SEM ketika ada output yang aneh atau tidak wajar.
Apa itu? Nilai standar error negatif. Kan nggak mungkin standar error negatif. Minimum standar error itu harus positif, nggak mungkin negatif. Kemudian ada korelasi lebih dari satu. Ada path coefficient. Nanti studi kasus kita contohnya path coefficient lebih dari satu. R square negatif atau lebih. Ini contoh yang kemarin. Muncul peringatan error varian negatif. Dan hal-hal yang lainnya nih. Ya, di Israel ini udah lengkap dikasih tahu kalau misalnya nanti ada hal-hal yang aneh, dia keluar error varian negatif, error varian negatif. Keluar tuh iterasinya tidak ketemu dan lain-lainnya. Ya, kalau Amos mungkin di Amos 26 ya, saya belum coba lagi. Kalau di Amos 23 keluar aja begitu. Tapi kita bingung kalau di Amos apa yang salah gitu. Oke. Nah, kita harus melihat dari referensi. Coba saya bukakan dulu referensi yang saya bukakan kemarin di jurnal Sam Kovarian Boomsma. Di mana ya? Ada tulisan Boomsma nggak? Ah, ini Boomsma dan Huglan. Nah, ini Boomsma dan Huglan menulis suatu paper yang sangat luar biasa, atau yang ini mungkin ya, yang kemarin saya udah ini ya, udah otak-atik nih, kayaknya yang ini nih, papernya yang ini. Nah, Boomsma dan Huglan sudah bikin suatu simulasi, ya, coba saya gedein, tulisannya mana digedein nih. Kegedean. Nah, Boomsma dan Huglan udah bikin nih, apa sih yang menyebabkan Drissel dengan Amos itu gagal mengidentifikasi model. Nah, kemarin udah ya. Nah, ini disebutkan di sini nih. Nih, kata-katanya di sini. Oke, saya langsung merahin. The important factor for their effect munculnya kegagalan-kegagalan di dalam Amos atau Israel atau disebut improper solution atau non-convergence, nggak ketemu iterasinya, itu karena sampel size-nya terlalu kecil. Karena loading factor yang terlalu rendah, ya kan? Kemudian number per indikator dan model yang kompleks. Sehingga dari referensi ini saya tulis nih kegagalan-kegagalan yang biasanya atau umumnya berdasarkan simulasi yang menyebabkan tadi ini, Haywood cases ini. Oke, kita run, nanti kita coba. Oke ya. Nih, lalu pertanyaannya adalah kalau misalnya nanti Israel sama Amos tidak teridentifikasi, nggak ketemu solusinya, apakah disertasi kita kiamat? Apakah data penelitian kita yang udah kita ambil capek-capek itu berakhir sampai di situ? Lalu apa yang biasanya dilakukan mahasiswa? Menghubungi konsultan statistik, lalu nanyakan ke mereka apa bisa nggak datanya diubah-ubah? Karena dosennya tetap menginginkan pakai Israel sama Amos, terutama Amos. Dosennya kekeh harus pakai Amos di kampus ini. Sehingga akhirnya para mahasiswa itu mencari konsultan statistik, diubah-ubah datanya supaya lulus gitu. Padahal kalau model tidak teridentifikasi, apa iya solusinya kayak begini? Gitu ya, kita akan ngambil contoh nih. Ini adalah satu studi yang kira-kira teorinya jelas nggak? Employee performance, employee engagement, komitmen organisasi, job satisfaction, kinerja organisasi. Ini udah pada jelas banget. Teorinya banyak, referensinya banyak. Ini karena teorinya kuat, ini harus pakai Risrel sama Amos. Kata dosen begitu. Lihat coba kamu ini, teorinya kuat nggak? Ini teorinya kuat. Ini studi konfirmatori. Teorinya udah jelas-jelas benar-benar kuat. Kalau gitu harus pakai Risrel sama Amos. Nggak boleh pakai SAMPLS gitu. Oke? Nah, saya akan tunjukkan kepada sahabat semua, ini adalah hasil dari saya run data ya. Studi yang tadi, ya. Lihat, evaluasi CFA di dalam Risrel. Lihat loading vektornya. Ya, kita lihat dulu loading vektornya di sini. 740, 822 ini gede semua nih. Ini gede semua. Oke. Lihat, ini gede semua. Loading vektornya bagus semua. Ya, 0,60-an ke atas masih oke lah. Ini ya, masih acceptable ya. Lihat. Artinya ini menunjukkan kepada kita bahwa loading vektornya bagus. Betul. Lihat. Ini loading vektornya bagus. Oke. Terus yang kedua, begitu kita run, nih pada sebelum ke sana lihat. Goodness of it-nya bagus semua. 95, 96, 96, 95, iya kan? RMSE-nya bagus,
SRMR-nya bagus, masih bisa lah di bawah 0,08 ini masih oke. GFI memang ini berdasarkan distribusi data. Kalau nggak normal datanya biasanya ini rusak nih biasanya. Tapi secara keseluruhan ini bagus. RMSE-nya, RMSE-nya sedikit lah ini. Ini dengan di apa namanya set error varian, set error covariant ini masih bisa bagus. Artinya model pengukurannya bagus, valid dan reliable. Ini ya. Tetapi begitu kita masuk model struktural, keluar outputnya kayak gini. Sesuai hipotesis kita, X1 terhadap X2, X2Y, Y1, Y2, Y1 ke Y3, Y2, Y3, X1, X2 semuanya ke Y3. Oke, apakah model ini kompleks? Pertanyaannya adalah apakah model ini kompleks? Oke, pertanyaannya, apakah model kompleks? Tidak, itu bukan model kompleks. Betul kan? Ya, mungkin dia kompleks karena hipotesisnya. Bisa, dia model kompleks karena hipotesisnya. Kemudian selanjutnya adalah apakah loading vektornya rendah? Enggak. Bagus semua loading vektornya. Lihat, tapi kalau kita ngelihat output ini, ya, keluar hasilnya, tapi ada yang salah. Salahnya di mana? Salahnya ini nih. Ya, salahnya ini nih. Nih salahnya. Saya kasih tahu nih. Ini salah nih. 1,47. Ini salah. Nggak mungkin nilai paid coefficient itu lebih dari 1. Nih. Nggak mungkin nilai paid coefficient ini lebih dari 1. Ini gagal. Ini keluar outputnya gagal. 1,47. Oke, kita lihat di structural equation-nya di persamaan nomor 3 menghasilkan kegagalan di sini 1,47. Ini salah nih. 1,47 lebih dari 1 maka dia gagal. Oke ya. Oke, kita lihat. Hasilnya adalah improper solution, gagal. Kita lanjutkan. Model yang sama kita run dengan SAMPLS. Oke. Tapi sebelum ke sana saya akan tunjukkan dulu teorinya ini nih. Ini berasal dari Henseler tahun 2009 ya. Jurnalnya kemarin sudah saya share di ini. Ini adalah berasal dari Henseler 2009. Emerald jurnalnya itu. Pasti bagus ya. Oke, kita lihat. Dalam jurnal ini disebutkan oleh Henseler ya, if covariant Bayes-Sam gagal di dalam mengidentifikasi model, di dalam asumsi data, distribusi, minimum sample size, maksimum kompleksitas, dan metodologinya banyak yang masalah di dalam pengolahan datanya, seperti Haywood cases, inedibility convergent, tidak convergent. Tadi convergent ketemu solusinya. Tetapi ada yang masalah nih, parameter dead out reasonable limit. Nah, nilai paid coefficient-nya nggak masuk akal, melebihi batas. Inilah yang disebut sebagai Haywood cases atau improper solution. Nah, Henseler, ahli-ahli statistik mengatakan, kalau mengalami kegagalan kayak gini, paid coefficient atau paid PLS ini, SAM PLS ini, paid modeling may represent reasonable methodology alternative for theory testing. Ini orang-orang yang hebat di dunia dalam bidang statistik dan psikometrika ini udah bilang begini. Nah, mengapa para dosen-dosen di Indonesia masih anti terhadap SAM PLS? Itu ya. Ini Rinkop tahun 84. Para ahli SAM covariant juga mengatakan kalau nanti SAM covariant ini gagal di selama Amos, ya sudah kita alternatifnya menggunakan SAM PLS untuk pengujian teori testing. Ini referensi aslinya dari Henseler 2009. Kemarin sudah saya tunjukkan. Ya, jadi kesimpulannya adalah bila Amos atau Risrel teman-teman begitu ngeran keluar Haywood cases atau muncul yang masalah-masalah yang aneh seperti yang tadi disebutkan, maka SAMPLS dapat menjadi alternatif teori testing. Kita buka deh SAMPLS-nya. Nah, ini dia modelnya. Model yang tadi ini di run kayak begini. Model ini kompleks? Enggak. Sekali lagi model ini enggak kompleks. Bukan second order. Ini first order. Mungkin ini hipotesisnya yang terlihat kompleks ini. Dari apa namanya? X1 ke X2, X2 ke sini, X1 ke sini, semuanya ke arah sini. Ini juga ada media di sini, multiple mediasi di sini. Oke, ini sampai multiple mediasi nih. Dari X2, Y1, Y2, X3. Ini juga ada multiple mediasi dari X2, Y1 ini ke sini. Oke, mungkin ini kompleksnya di hipotesisnya.
Tapi pertanyaannya adalah, apakah Smart PLS gagal dalam mengidentifikasi model? Enggak. Keunggulan Smart PLS dibandingkan dengan Driesel dengan Amos itu adalah dia memiliki algoritma yang unik sehingga jarang tuh terjadinya kegagalan dalam identifikasi atau solusi model. Saya bilang jarang ya, bukan tidak pernah ya. Mungkin dalam beberapa cases bisa dia gagal. Tetapi jarang terjadi ya bahwa model itu mengalami kegagalan karena dia punya algoritma yang unik. Oke. Coba kita run sama datanya kayak yang tadi. Kita lihat loading vektornya hijau semua. Bagus. Kemudian peromba alpha, composite reliability AP bagus ya. Ini bagus semua. Langsung kita bootstrap saja. Oke, bootstrap. Lihat. Hasil bootstrapnya ada yang aneh nggak angkanya? Kita lihat paid coefficient. Apakah angka ini ada yang lebih dari 1? Tidak ada. Apakah ada yang negatif? Wajar, dia tidak signifikan. Negatif tidak signifikan, nggak apa-apa. Ini positif tidak signifikan, nggak apa-apa. Tapi hipotesis ini mengeluarkan SAM-PLS angka-angka yang wajar. Kalau signifikan tidak signifikan, wajar dalam dunia penelitian. Kita lihat mediasinya, sama. Signifikan tidak signifikan, wajar. Tapi angka yang dikeluarkan oleh SAM-PLS ini adalah batas-batas dan wajar. Tidak ada angka paid coefficient lebih dari 1, nggak ada. Kalau paid coefficient negatif, wajar, berarti ada pengaruh negatif. Kalau positif, pengaruh positif. Tapi nilainya terletak antara 0 sampai 1, baik positif maupun negatif. Tapi tidak ada yang lebih dari 1. Kalau Israel tadi mengeluarkan angka yang lebih dari 1, tadi yang saya tunjukkan dalam gambar. Ya kan? Nah, ini lebih dari 1, ini nggak wajar. Keluar gambarnya, tapi nggak wajar angkanya. Ini nggak bisa diinterpretasikan nih. Pengaruh Y2 terhadap Y3 1,47. Nggak ada dalam istilah statistik itu 1,47. Lebih, ini nggak bisa. Ini namanya improper solution. Nggak ketemu nih ya nilai yang benarnya. Ini Haywood cases namanya. Oke. Saya sekali lagi, ini bagus. Nah, mengapa saya memilih SAM-PLS dibandingkan dengan Driesel pada data yang tadi? Mengapa? Mengapa saya memilih SAM-PLS nih? Akhirnya saya lebih memilih SAM-PLS dibandingkan Driesel sama Amos. Ya. Salah satu ukurannya tadi nilainya, ya, nilai estimasinya wajar semua. Bagus. Yang kedua, SAM-PLS-nya, lihat coba. Data tadi kalau kita run, buka aja PLS prediknya, kekuatan prediksinya. Truk, run, lihat. Nah, lihat. Jumlah merah dengan hijau, banyakkan hijau di area MSE. Saya sudah hitung nih, 13 lawan 10. Ini juga sama. Ini lebih banyakkan 12 dengan 10. 12 dengan 11 berarti 25. Ya. Walaupun ada yang merah-merah wajar, yang hijaunya lebih banyak dibandingkan yang merah. Berarti kekuatan prediksinya lebih baik ya dibandingkan kita menggunakan linear model atau SPSS kayak gitu. Nah, hasil ini menunjukkan kepada kita walaupun ini modelnya enggak kompleks, tetapi hasil dari SAM-PLS lebih baik. Ya, sekali lagi hasil SAM-PLS lebih baik ya. Jadi dalam data ini hasil estimasi SAM-PLS lebih superior, lebih unggul dibandingkan dengan SAM covarian, Driesel atau Amos. Sama aja kalau nanti kita run pakai Amos, sama hasilnya. Pasti terjadi kegagalan di dalam model. Nah, ini adalah contoh kepada kita bahwa dosen nggak perlu kaku. Di sini kampus S3-nya harus pakai Driesel sama Amos, titik, kaku menurut saya. Kalau gagal kayak gimana? Kalau terjadi kegagalan kayak gini gimana? Gitu. Emang dosennya tahu kalau kegagalan kayak begini solusinya nih. Kalau udah gagal kayak ini, saya kadang-kadang mau nanya sama dosen-dosen pembimbing di Indonesia, walaupun mereka doktor dan profesor, kalau misalnya Prof Anda run sendiri pakai Driesel sama Amos, kalau gagal kayak gini datanya, apa yang Anda lakukan gitu? Apakah ini gagal? Datanya harus kayak gini, diubah-ubah semua datanya. Ini kan nggak baik gitu. Nah, ini menjadikan bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi juga untuk terbuka gitu. Terbuka dalam artian ketika Driesel sama Amos itu gagal mengidentifikasi model, walaupun itu di level S3 gelar doktor, Hensler bilang ini masih bisa untuk
teori testing gitu. Tadi referensinya ada ya nih, untuk teori testing ini masih bisa digunakan SAMPLS. Nah, ini sekali lagi pada teman-teman semua bahwa kegagalan Rizal sama Amos di dalam data-data ini ya, selain karena memang tadi yang disebut oleh Hugland dan Boomsma, ini pengalaman saya nih, ratusan kali mengolah data ini nih, bener nih. Kegagalan Rizal sama Amos dalam estimasi model tadi, walaupun saya nggak nulis jurnal nih, saya nggak nulis jurnal, karena saya nggak pernah nulis jurnal, tapi saya mengidentifikasi berdasarkan pengalaman lapangan saya, dalam ratusan kali mengolah data, kegagalan Rizal sama Amos itu karena variabel eksogennya atau eksogen dan endogen mempengaruhi satu variabel ini terjadi multikolinier. Ya, terjadi multikolinier ini minimum dia kalau di atas 0,70 dia pasti gagal. Nah, coba lihat. Nah, ini yang menyebabkan kegagalan itu. Mahasiswanya udah benar, dia ngambil datanya udah benar, mahasiswanya. Tapi perlu diketahui oleh dosen pembimbing dan juga dosen penguji yang ya di S3, coba periksa kegagalan itu disebabkan ini nih. Ada satu matrik yang namanya matrik korelasi atau pi sama juga, sama di atas ada correlation matrik atau eta dan KSI. Lihat aja X2 dengan X1 udah besar. X2 dengan Y S2 dengan Y3, X2 dengan Y1 ini lihat korelasi antar variabel ini gede-gede semua. Ya, bahkan Y1 dengan Y2 ini tinggi sekali. Ketika Y1 dengan Y2 sama-sama mempengaruhi Y3, ini pasti akan terjadi multikolinier. Dan penyebab multikolinier ini akan menyebabkan ya tandanya berubah jadi negatif nih. Referensi dari mana? Gujarati, dibaca deh di bukunya. Gujarati 2009 terakhir, tapi 2013 juga bisa. Gujarati dan Porter, judulnya Econometric. Ya, salah satu musuhnya di dalam analisis statistik itu multikolinier. Nggak bisa diapa-apain dia itu. Nggak bisa disolusiin kalau di dalam SAMPLS dengan Rizal, susah. Nah, inilah yang menyebabkan model Rizal dengan Amos mengalami kegagalan karena akibatnya terjadi multikolinier yang tinggi antara variabel eksogen atau endogen yang mempengaruhi variabel endogen Y3 tadi contohnya. Nah, ini nggak bisa diapa-apain. Nah, oleh karena itu, saya mau sharing kepada publik, kalau nanti teman-teman pakai Rizal sama Amos sama gagal, itu sarankan kepada dosennya kita pakai SAMPLS. Nggak perlu datanya diubah-ubah. Untuk lulus sebuah tesis dan disertasi, nggak perlu datanya diubah-ubah. Nggak perlu. Jangan diubah-ubah. Datanya itu jangan diubah-ubah, dikarang-karang, supaya dipas-pasin. Gitu. Nah, kita coba pakai alternatif yang disebut sebagai SAMPLS tadi. Oke, mungkin video ini bisa mencerahkan bagi teman-teman, sekaligus juga sharing saya kepada publik. Ini kegagalan Rizal Amos berdasarkan saya mengolah data. Silakan diadopsi oleh teman-teman, khususnya para akademisi dosen. Mudah-mudahan presentasi ini berguna dan presentasi ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua data bahwa SAMPLS lebih baik DSM covariant. Enggak ya, enggak semua data SAMPLS itu lebih bagus. Kemudian presentasi ini tidak mengajak kampus untuk memakai SAMPLS semua lalu meninggalkan Amos Rizal, enggak juga. Dan beberapa kasus nanti saya tunjukkan Rizal Amos lebih superior, lebih baik digunakan dibandingkan SAMPLS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada publik. Kami punya e-book itu 1.800 halaman. Mungkin ada yang berguna dari e-book ini buat sahabat-sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.